Masalah. Halo. Ada yang telepon. Kamu jangan tanya. Iya deh. Boleh kamu duluan deh. Ada bidadari telepon. Dari langit. Ayo, Win. Iya nih, mau tanya nih. Wah, Mama siapa? Mas Rudi. Mas Rudi. Mama, Aduh, Mas sebelum Rudi, Mama. Mama. Lihat ini tuh gila banget ya. Waduh. Nih Mas, kadang kan kita buat sukses itu selalu maju mundur. Nah, ini kiat-kiatnya biar kalau pengen sukses bisa langsung apa ya? Langsung percaya diri, confident gitu gimana? Satu, mau tahu? Iya. Mudah. Nggak usah banyak pikir. Banyak pikir ya? Iya. Oh gitu, Kan iya. sukses Kadang harus pikirannya- dipikir. Nggak kadang perlu. Sukses itu action langsung. Mau apa, jalan apa. Oh gitu. Kadang pikiran kita misal usaha apa gitu, dagang. Pikiran kita kan bangkrut, rugi, Modalnya dari Semua kan mana? harus Barangnya dipikir kan Sama dengan kalau baik. kita berpikir begitu, nanti saya mau tidur, aduh nanti mimpi buruk nggak ya? Oh gitu ya. Udah ngantuk ya bawa tidur, mau mimpi mau apa ya udah jalanin. Bener kan? Kebanyakan orang banyak pikir. Kadang-kadang 95% hasil survei di Amerika membuktikan ketakutan kita itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak dipikir. Iya. Oke. Bahkan apa yang kita takut selalu nanti begini, nanti begini, nanti begini. Iya. Nggak keluar. Andai kata keluar ya sudah dihadapi kan. Oke, ya itu kan biasanya kecenderungan seorang wanita nih ya. Biasanya tuh kayak Widya, udah mikir ini mikir itu. Seperti tadi kalau misalnya seorang anak perempuan dimarahin ya. Iya. Itu biasanya mereka lebih cenderung langsung masuk ke hati. Masuk hati. Nah, Masuk hati. masuk ke hati, pikiran akhirnya semuanya kacau. Masuk di hati, keluar di jerawat. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya itu? Satu deh, hidup itu satu kali. Hidup itu sudah tidak mudah. Mhm. Bahasa saya begini, hidup itu Iya. sudah ruwet ya. Nggak usah dibikin ruwet, bikin simple aja. Bikin tertawa aja. Emang kalau kamu Gemes deh aku ya. semuanya bisa selesai nggak bisa kan? Ya udah, apapun yang terjadi, Yang penting tersenyum. yang penting Emang gue tersenyum. pikirin. Yang penting tersenyum. Iya ya, wahai. Penting tersenyum ya. Sebentar, aku mau baca nih secuplik puisi yang Mas Tom tuliskan Wits, untuk istri kamu tercinta. bisa baca ya. puisi? Wahai engkau perempuan, izinkan Oke. dirimu bahagia. Ingatlah di masa kecil kamu begitu berharga di mata kedua orang tuamu. Namun beranjak dewasa, setelah menemukan cinta, kenapa dirimu rela dimaki atas nama cinta? Maksudnya seperti ini apa nih Mas? Itu sebetulnya ya, puisi saya untuk istri saya yang tercinta. Rela dimaki atas Rela nama dimaki cinta. atas nama Nah, cinta. Di Kadang-kadang situ. begini loh ya, sebelum kita mengenal cinta, kita itu makhluk yang bebas. Begitu Anda mengenal cinta, Iya. aduh makannya, minumnya begini. Aslinya, Bo, minumnya. Oke, jadi kalau cinta itu semua sandiwara begitu. Nggak tahu, topeng monyet mungkin ya. Sehingga pada waktu menikah, pacaran, sudah topengnya mulai luntur kan. Kena hujan, kena panas. Nah, ini asli. Kelihatan. Udah, bawaannya asli aja. Nggak perlu. Udah, hidup itu nggak usah banyak topeng, nggak usah. Bebas Be yourself aja. ya. Be yourself. Kalau nggak suka ya nggak usah. Karena kan kita ini kebanyakan gini. Biar dia suka sama aku, biar jadian sama aku harus mengikuti seperti dia. Giliran menikah, you know what happen? Nggak bisa. Kan saya sudah ngikutin waktu pacaran, sekarang giliran gua. Nggak bisa. Dan bagaimana sih seorang laki-laki tuh bisa memahami penuh perempuan tuh seperti apa? Dengan karakter perempuan yang high sensitif, sangat sensitif sekali. Feb, kita dengarkan baik-baik. Perasaan yang sensitif ini laki-laki deh. Oh ya? Udah ngelihat bukan aja udah perempuan. sensitif udah. Benar nggak? Benar. Perempuan susah sensitifnya. Perempuan justru Ya susah ya. mungkin dari outer ya, dari luar mungkin perempuan sangat susah sensitif. Tapi who knows gitu kan, di Hatinya, dalam ya. hati itu Jadi sensitif sebenarnya banget. begini, banyak sekali. Saya melihat banyak sekali fenomena bukan cuma di Indonesia tapi Iya. di dunia. Iya. Begitu orang mengenal cinta, air mata yang keluar. Betul. Ya, karena di dalam pengertian atau pemaknaan cinta tidak banyak orang yang mengerti apa itu cinta. Apa itu cinta? Seharusnya cinta itu bukan memberi air mata, tetapi memberikan yang terbaik di dalam hidup. Bahkan cinta bukan mengambil yang terbaik dari hidupmu. Tapi kalau ada seseorang yang mencintaimu tapi mau mengambil sesuatu yang baik dari kamu, saya tidak berbicara hanya kehormatan, tetapi masa depan.
Untuk apa nih kamu sekolah tinggi-tinggi menyelesaikan TA, stres, depres semua. Nanti sudah menikah ikut apa katanya Ikut suami ya? suami. Di dapur apa semua Kamu nggak boleh kerja. Aduh, susah banget Mindset hidup ya. seperti itu ya. Enggak lah, kita duduk sama rendahnya, berdiri sesuai dengan hak kaki, bener nggak? Bener ya, artinya begitu kan. Kalau nggak pakai hak nggak sama pakai hak, ya, tingginya ya. kamu lebih pendek dikit ya, kalau pakai haknya lebih tinggi, kamu lebih tinggi. So what, begitu loh ya. Oke ya, berbicara tentang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, di bahtera rumah tangga. Nggak semua laki-laki bisa mengerti gitu. Apa yang kamu Nggak lakukan, semua it's laki-laki. okay. Kamu kerja nggak masalah ya. Yang penting kamu gini. Ada beberapa laki-laki, udah mama kamu nggak boleh kerja di rumah. Meskipun kamu ini udah buka usaha aja di Jadi rumah. dia sifatnya lebih protektif gitu ya. Overprotective. Nah, bagaimana Overprotective. dengan suami yang seperti itu? Itu namanya tawanan cinta. Udah lagi. Prisoner of love. Prisoner of Artinya love. cinta itu kan membebaskan. Bener. Kebanyakan orang mencintai malah membelenggu. Itu di bab ke-27 saya Iya. tulis ya. Prisoner of love, tawanan cinta. Kasihan banget kan. Nah, itu bagaimana Tapi tuh, Mas? suaminya itu nggak jahat loh, itu karena cinta. Nah, karena Aduh cinta. takut lecet nanti, jangan ngapa-ngapain. Tapi satu hal, Iya. apabila Anda mencintai istrimu, para suami, biarkan istrimu berkarya. Karena satu hal begini, kalau kita menikah, kan nantinya mesti punya anak, bener nggak? Iya. Satu hal kita mesti punya kerendahan hati. Apakah kita bisa hidup selamanya, para lelaki? Apabila satu saat kita tahu-tahu kita nggak pulang lagi selama-lamanya, tapi pulang ke rumah yang berbeda. Oke. Pulang kembali ke pencipta kita. Apakah istri kita mempunyai kepandaian, kemampuan dalam mencari uang, dalam untuk membahagiakan anak-anak yang sudah ada ini? Kalau tidak mulai sekarang belajar. Banyak istri stres pada waktu ditinggal pergi sama Iya. suaminya. Jadi artinya begini, pada waktu istrinya tidak boleh ngapa-ngapain karena takut lecek, karena atas nama cinta. Berarti itu kita sedang menyengsarakan, mengkerdilkan intelektual, kemampuan dari istri kita itu loh. Nah, apa yang terjadi apabila kita sudah tidak mampu, tahu-tahu sakit, cacat total tetap, atau bahkan mungkin sudah berpulang kembali ke pencipta kita. Berarti anak kita sedang dididik, dibesarkan oleh wanita yang tidak pintar. Justru karena saya memahami ini, saya selalu pacu istri saya selalu pacu anak nomor satu saya yang perempuan juga. Kamu jadi perempuan harus pintar. Bukan cuma sebagai kalau cuma begini, artinya laki-laki pun kadang juga tidak bisa menghargai perempuan loh. Perempuan harus punya income kalau ingin dihargain. Iya. Betul. Tapi bukan berarti untuk melebihin dari Nah, lelaki, itu dia. untuk bekerja sama. Ya, Mas Rudi, biasanya hal yang paling susah adalah ketika seorang pria ya mengungkapkan hal itu ke perempuan. Iya. Ada perempuan yang menerima dengan baik. Oh, yaudah deh Mas, aku mau kerja gitu. Ada yang ngapain kamu nyuruh-nyuruh aku? Itu tugasnya cowok untuk cari duit. Itu tugasnya cowok untuk memenuhi nafkah. Nah, bagaimana seorang Iya. pria ini bisa mengungkapkan dengan cinta untuk cinta. nah kepada Lagi-lagi cinta. wanita. Seharusnya kalau cinta itu bicara tentang komunikasi. Komunikasi. Pada waktu pacaran telepon terus Sejam sampai Sampai dianterin panas, tidur. Benar, Dianterin ya. tidur. Udah saya akan tunggu sampai ganti-ganti kamu tidur. telepon, ganti-ganti nomor bukan apa, biar cari yang gratis. Benar nggak? Karena cinta itu kan Febri. biayanya banyak, benar nggak? Iya. Tapi sudah dapat, sudah menikah, ngomong jarang loh. Lucu kan? Iya. Ya ini yang terjadi fenomena bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Begitu kita dekat dengan seseorang, kita sudah lupa lagi. Kita sudah tidak berpikir lagi bagaimana menghargai orang yang saya cintai, bagaimana saya menghargai orang dekat saya. Betul. Kadang-kadang kita sungkan sama orang yang cuma baru kenal. Justru kita harus lebih sungkan, harus lebih menghargai dengan orang-orang yang Oke. lebih dekat dengan Baik. kita. Oke, Kita kita angkat terima penelpon telepon ini. dulu Halo ya. Semanggi, semangat pagi. Selamat pagi. Iya, Iya. pagi. Semangat dong, pagi. Pagi. Dulu dari Malang. Oke, Wah, dari Malang. iya, dengan Iya, siapa, dengan Ibu? siapa? Mau tanya sama Mas Rudi. Oke. Oke, ya. Nah, gimana Mas Rudi kalau seandainya di dalam satu keluarga si istri mungkin ingin 50-50 ya, 50% mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, ibaratnya ibu rumah tangga, 50%-nya lagi berkarya sendiri. Tetapi si pasangan suami itu menghendaki si istri 100% berkarir Oh, gitu. berkarir. Jadi sedikit mengabaikan urusan seorang istri mengurus anaknya dan rumahnya. Itu gimana menurut Mas Rudi untuk seorang suami yang seperti itu? Oke.
Itu aja? Itu aja Mas Rudi. Oke. Iya, terima kasih. Iya, enak dong ya suruh kerja terus. Kan, suruh kerja. Ini juga ada yang sekiranya suruh di rumah terus, ada yang Bener. udah Suruh kerja kerja terus, aja suruh gitu. kerja terus. Betternya Bingung gimana? Iya. Suruh kerja kadang salah, nggak boleh kerja salah. salah. Tapi yang penting begini, saya sendiri di rumah. Pada waktu saya mempunyai anak kecil, saya waktunya sangat terbatas banget ya. Saya mulai kecil bisa memandikan anak, bisa memberi makan anak. Apa yang bisa dilakukan oleh istri saya bisa lakukan. Mau ganti diapers, apapun deh. Karena saya berpikir begini, bahwa keluarga itu adalah teamwork. Nggak harus perempuan yang melakukan, kadang-kadang suami juga boleh kok. Dan bahkan harus bisa. Karena kalau lakinya bisa pergi, perempuannya juga bisa pergi, nggak kembali lagi kan. Terus bagaimana? Ya kan? Jadi artinya di dalam keluarga, sudahlah kita nggak usah batas-batasan. Ini tugasmu, ini Iya. tugasku. Ya ini keluarga kita yang harus berpikir bagaimana kerja kelompok. Teamwork, keluarga itu adalah teamwork. Banyak yang kurang paham bahwa teamwork itu cuma ada di kantor. No, teamwork itu di rumah juga punya teamwork. Saya punya teamwork. Istri saya 1, anak saya perempuan nomor 1, dan anak laki saya yang nomor 2. Kita bertiga, dan di dalam tim kita jumlahnya 4. Dan kita harus bagi tugas itu. Jadi bukan hanya cuma, oke, giliran saya bekerja, kamu yang di rumah ya. Giliran kamu di rumah, saya yang harus ngurusin semuanya. Jadi akan lebih bagus begitu. Teamwork, Bu, nggak ada masalah. Bahkan ibu bersyukur punya suami yang bisa support ibu untuk berkarya. Sehingga apapun yang ada di benak ibu bisa keluar. Ya kan? Jadi Tapi bagaimana dengan dampak yang ada di lingkungan keluarga kan sosok anak biasanya kan mama nggak pernah di rumah sih atau mama sering keluar kayak begitu. Kan ada juga yang Sama. menangkap seperti itu. bahkan gini, tidak harus bahwa wanita harus di rumah, Iya. laki-laki harus di luar. Iya. Enggak, bahkan laki-laki pun juga harus lebih sering ketemu sama anak-anaknya ya. Jadi tidak bisa terus, oh ya, wanitanya aja yang perlu. Tapi bukan berbicara tentang kuantiti, berapa waktu kita harus ketemu dengan anak, tetapi kita berbicara tentang kualitas. Wow. Kualitas lebih perlu, berapa banyak pagi, siang, sore anak ketemu dengan orang tua. Tetapi yang satu di kamar orang tua, yang satu di ruang tamu. Kalau orang tuanya keluar di ruang tamu, anaknya masuk di kamar. Does not make sense kan? Oke. Nanti Pengen kita yang akan mix? membahas lebih lanjut lagi ya. Masalah kualitas yang baik. Kuncinya satu, jangan banyak pikiran, lakukan asik. Just do it. Just do it. Justru saya pernah membaca satu artikel ya bahwa di balik kesuksesan seorang pria yang saat ini biasanya lebih cenderung diangkat, ada wanita hebat di baliknya. Wah, luar Dan biasa. wanita hebat itu, dia tahu di mana cari laki-laki hebat itu. Balik lagi dong. Iya. Bicara tentang kualitas nih, kualitas kebahagiaan. Ini ada nih yang namanya, aku suka yang di bab 27 ya. Prisoner of Love ya. Tawanan Prisoner. cinta. Tawanan cinta. Jangan-jangan hatinya sedang tertawan ya. Maybe Baik. yes. Nah, ini saya mau baca dulu. Tampaknya Bahagia berakar pada cinta yang sejati. Oke. Kualitas kebahagiaan Anda ditentukan oleh kualitas cinta Anda. Berbicara kualitas, cinta yang indah, lembut dan tanpa syarat adalah cinta yang tidak memenjarakan. Cintailah orang-orang terdekat di sekitar Anda dengan sikap rela untuk menerima apa adanya tanpa ada dalih atau syarat-syarat. Namun banyak sekali anak muda, Ya. Anak mungkin muda. Anak muda. Kenapa yang kamu mungkin nolehnya dia ke saya? dibutakan dengan cinta gitu Betul. loh, masih kurang terbuka ya pikirannya untuk itu, dan bahkan yang ngomong aja nggak gampang gitu, ngomong kayak begini ya tertawan juga akhirnya. Jadi memang kalau kita ingin memahami arti cinta, itu dibutuhkan satu kedewasaan ya. Kedewasaan tidak harus ada umur kok. Artinya kedewasaan bisa diajarkan mulai muda. Harus memiliki mindset seperti ini. Di waktu saya menikah, saya tidak pernah memetik, andai kata ibaratnya istri saya itu adalah setangkai bunga mawar. Saya tidak pernah memetik istri saya untuk saya tanamkan di taman saya ini. Tapi saya angkat satu potnya ini. Yuk kita sama-sama buat taman yang bagus di sini loh. Jadi dengan segala keunikannya, dia nggak jadi mati, dia tidak menjadi seperti apa yang saya mau, stres loh, gimana sih? Ya, kita menikah di usia 25 tahun. Ya. Saya mencintai dia pertama kali di usia saya yang ke-12. Oke. Iya kan, artinya begini, kalau saya paksakan dia untuk menjadi seperti saya, stres banget dong. Tapi gini loh, ayo ini sama potnya, sama-sama semua. Tidak ada yang harus dipotel. Jadi sama-sama kita hiasin taman kita ini. Harusnya seperti itu. Oke, sampai akhirnya ada yang bilang cinta makan itu cinta, beli lombok aja pakai
pakai uang, nggak Mahal pakai gitu ya. cinta. Sekarang udah Pakai 40.000. 40.000. Ya, Ya, itu. tadi Mas Rudi bilang ya, memegang istri, nah itu diangkat sama pot-potnya. Benar. Tapi wanita itu memang kayak mawar ya. Kenapa? Selalu ada duri-durinya. Kalau salah pegang, Maka kena. itu jangan pegang Gitu kan? tangkainya, pegang potnya. Pegang potnya gitu ya. Dan juga Sih, jangan oke. langsung bunganya, ya Dan kan? wanita harus punya mindset begini. Wanita harus satu, mempunyai harga diri. Harga diri dari mana? Wanita banyak yang dipilih oleh cinta, bukan memilih cinta. Tapi andai kata Anda ingin bahagia, pilihlah cinta itu, pilihlah cinta itu. Oke, jangan memilih cinta. Jangan dipilih oleh cinta. Dipilih cinta. Kita yang harus memilih cinta. Paham ya? Karena begini, kalau perempuan nih, sekolahnya sudah tinggi, Iya. ya. Tetapi, aduh, dia merasa kok nggak banyak ya laki-laki yang suka sama saya. Jelas dong, kualitasnya sudah beda. It's okay. Ya kan, biarlah Anda yang memilih cinta untuk masa depan Anda, bukan sebaliknya. Sampai bahkan Wow. ada ibu-ibu ya sampai menjadi maaf nih perawan tua gitu. Saking dia ngerasa Banyak dirinya tuh milih-milih kali ya. terlalu pilih-pilih. Apa itu juga benar? Nanti kita buktikan. Dia langsung pengen bisa untuk punya tips gitu sendiri ya untuk memotivasi diri gitu. Terus tadi tuh sempet ngobrol-ngobrol sama Mas Rudi gitu kan. Perempuan itu ya begitu dia mandiri gitu. Begitu dia pinter, pinter, anak ini pinter mandiri gitu. Begitu Tapi kena begitu cinta, kena mulutnya pria yang bodoh manis. banget sih. Langsung Kamu tuh kayak loyal ini dia. banget, kamu gak ingat kamu kayak gini. Kena laki-laki udah kayak begitu Ya. langsung nangis gitu. Apa? Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Kalau kita melihat sejarah-sejarah dunia, negara itu jatuh karena wanita. Wanita itu ada lagu nih. Wanita dijajah pria sejak dulu. Saya bingung. Justru kebanyakan wanita ini yang menjajah laki-laki. Itu mungkin pencitraan pria itu. Paham ya maksudnya? Negara semua jatuh. Semua kita lihat nih, politikus, orang-orang hebat jatuh karena wanita. Artinya wanita itu hebat. Cuma terkadang wanita karena tidak boleh begini, begitu karena aturan timur ya. Seharusnya wanita bisa jadi orang hebat, tidak ada batasan-batasan itu. Bahkan ada yang tanya sama saya nih, Ruth, kalau andai kata kamu dilahirkan kembali, kamu mau jadi laki atau perempuan?